Mari kita menyanyikan lagu Aku Bisa. Adik-adik masih pada semangat kan? Ayo bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu KMIH. Kasih
lagi dengan Kak Dina. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala penyertaan dan kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami, sehingga firman ini boleh kami dengar dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Nah, sebelumnya kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-28. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh membaca sendiri ya di rumah. Nah, untuk yang belum bisa membaca, bisa minta tolong orang tuanya atau kakaknya untuk membacakan. Adik-adik, beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang Salomo yang menggantikan Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, Salomo mendapatkan hikmat dan juga kebijaksanaan dari Tuhan Yesus, sehingga ia dapat melihat dan juga memutuskan perkara dengan sangat bijaksana. Nah, saat ini kita mau belajar nih, mendengar salah satu contoh kebijaksanaan yang dipunyai oleh Salomo. Nah, adik-adik, suatu hari Salomo kedatangan 2 orang wanita. Nah, 2 orang wanita tersebut merebutkan seorang bayi. Nah, wanita yang pertama bilang kepada Salomo, "Tuanku, aku dan perempuan ini tinggal di dalam satu rumah. Ketika aku melahirkan, selang 3 hari, wanita ini juga melahirkan. Tetapi ia menindih anaknya sehingga anaknya meninggal dunia. Dan ketika malam hari, ia menukarnya dengan anakku yang masih hidup. Dan ketika aku mau menyusui anakku, aku melihat bayi itu sudah meninggal. Tetapi itu bukan anakku. Anakku adalah yang masih hidup." Nah, wanita yang kedua bilang kepada Salomo, adik-adik, "Bukan tuanku, anakku adalah yang masih hidup dan anaknya yang sudah meninggal." Nah, wanita yang pertama tidak terima adik-adik. Dia bilang kepada Salomo, "Anaknya yang sudah meninggal dan anakku yang masih hidup." Nah, pertengkaran mereka terus berlangsung adik-adik di depan Raja Salomo. Kemudian apa yang dilakukan Salomo? Nah, dia menyuruh abdi rajanya untuk mengambilkan pedang adik-adik. Setelah itu, dia menyuruh abdi raja tersebut untuk memenggal anak tersebut menjadi 2 bagian. Yang satu untuk perempuan yang pertama dan yang satu untuk perempuan yang kedua. Nah, apa reaksi kedua wanita tersebut? Nah, adik-adik, ternyata ibu yang pertama menangis adik-adik. Ia menangis kepada Salomo dan memohon kepada Salomo untuk tidak memenggal bayi tersebut, tetapi menyerahkannya kepada wanita yang kedua. Reaksi wanita yang kedua berbeda lagi adik-adik. Dia bilang kepada Salomo, "Penggalah sehingga bayi itu tidak untuknya dan tidak untukku." Nah, adik-adik, lewat jawaban kedua ibu tersebut, Salomo dapat mengetahui siapakah ibu yang sebenarnya, sehingga akhirnya dia memutuskan menyuruh abdi raja untuk memberikan bayi tersebut kepada ibu yang sebenarnya. Nah, adik-adik pasti tahu juga kan siapa ibu yang sebenarnya? Betul sekali, ibu yang pertama. Karena ibu yang pertama tidak rela anaknya disakiti. Nah, adik-adik, lewat kebijaksanaan dan hikmat yang dipunyai Salomo ini,
perkara yang sulit dapat terpecahkan dengan baik. Kebijaksanaan Salomo akhirnya tersebar ke seluruh penjuru negeri, sehingga rakyatnya sangat hormat dan juga mengagumi seorang Salomo. Salomo sangat hebat ya, dia dapat memutuskan perkara dengan sangat bijaksana. Itu semua karena hikmat dan juga kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Yuk adik-adik, kita mencontoh seorang Salomo yang dapat dengan hikmat Tuhan, dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Adik-adik, kita boleh melakukan hal yang baik, tetapi tidak boleh ya melakukan hal yang jahat. Contohnya, ketika kita akan menghadapi ulangan. Nah, adik-adik persiapkan ulangan itu belajar yang rajin atau malah membuat contekan. Tentu saja kita memilih belajar yang rajin ya. Nah adik-adik, bagaimana sih cara mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan? Caranya dengan kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita boleh melakukan hal yang baik, tetapi kita tidak boleh melakukan hal yang jahat. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan yang boleh Kak Dina sampaikan hari ini. Kita akan tutup firman ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami terima. Berikanlah hikmat kepada kami sehingga kami boleh membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik, sehingga kami boleh melakukan setiap perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami melakukan firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik merasa terberkati sama firman Tuhan yang tadi kan? Nah untuk selanjutnya, mari kita persembahan. Untuk lagu persembahan disyukur. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah adik-adik, acara sekolah minggu kita hari ini udah mau selesai nih. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu yang didoakan oleh Kak Dina. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu pada hari ini sehingga kami dapat beribadah. Dan kami ingin menaikkan doa syafaat kami ya Bapak, terlebih untuk sekolah minggu kami, kiranya Mau berkati, kiranya segala kegiatan yang kami lakukan dapat berkenan bagi hadirat ya Bapak. Ya Tuhan, dan kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia ini ya Bapak, kiranya Engkau berkati dari pemerintah yang tertinggi dan sampai yang terendah ya Bapak. Kiranya mau berkati teman-teman kami ya Bapak yang belum bisa berdoa kami ya Bapak, dan kami juga berdoa buat sekolah kami. Kiranya mau berkati sekolah kami, kiranya kami bisa bertatap muka kembali ya Bapak. Ya Bapak, kami juga sudah mempersembahkan dari berkat-Mu, kiranya Kau sucikan dan kuduskan ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan ya.